Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis nilai masa depan atau Future World Analysis untuk ekonomi teknik Economic Engineering. Future World Analysis adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi nilai masa depan dari sebuah investasi atau proyek dengan mempertimbangkan semua arus kas pada titik waktu tertentu. Jadi semua nilainya dikonversi ke masa depan, katakanlah ke 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan Anda membeli mesin, harga mesin pada saat ini Anda konversi ke depan, kira-kira 5 tahun ke depan harganya berapa. Dan ternyata dari mesin itu ada biaya operasional per bulan, per tahun, itu setiap tahun sampai 5 tahun ke depan itu dikonversi ke nilai di 5 tahun ke depan. Nah, analisis ini membantu untuk menentukan potensi keuntungan, kerugian di masa depan dengan memperhitungkan suku bunga, inflasi, dan nilai waktu uang. Nah, bisa kita manfaatkan untuk membandingkan beberapa alternatif investasi, sehingga kita punya pertimbangan mana investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Tentunya di soal juga bisa nanti kita temukan MAR, atau Minimum Attractive Rate of Return. Apa itu MAR? Tingkat pengembalian modal pokok minimum yang akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada suatu proyek investasi tertentu. Ya, jadi pada saat investor menanamkan modal, berapa persen sih tingkat pengembaliannya? Nah, ini seperti bunga kalau di bank. Nah, kemudian ini contoh kasusnya. Kita langsung ke contoh kasus ya. Sebuah industri akan membeli mesin produksi, tapi dia masih menimbang-nimbang nih. Ada dua alternatif mesin yang akan dibeli. Mesin pertama pada saat dibeli saat ini harganya sekitar 20 juta. Dan kalau kita beli mesin ini, biaya operasinya itu 8 juta per tahun. Selama umur mesin itu, misalkan mesin itu berumur 6 tahun. Nah, jika diketahui salvage value, apa itu salvage value adalah nilai atau harga mesin diperkirakan di akhir umurnya. Berarti di tahun ke-6. Ya, salvage value-nya itu bernilai 5 juta. Yang tadinya 20 juta bernilai jadi 5 juta. Baik. Sementara itu ada mesin kedua. Mesin kedua, biaya pembeliannya 19 juta. Jadi pada saat kita beli sekarang harganya 19 juta. Dengan biaya operasional per tahun 6 juta. Hanya saja mesin kedua ini hanya mampu beroperasi maksimal selama 3 tahun. Ya, berbeda dengan yang tadi nih. Mestinya equal nih. Supaya pembandingnya sama, tetapi di sini ternyata 3 tahun. Di mana nilai jual mesin di tahun ketiga masih bernilai 4 juta atau salvage value di tahun ketiga masih nilai 4 juta. Nah, jika diketahui MAR sebesar 10%, mesin manakah yang paling menguntungkan untuk dipilih oleh industri tersebut jika ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh perusahaan di masa yang akan datang atau di akhir periode ke-N. Nah, untuk mempermudah kita menjawab soal ini, maka kita konversikan tuh soal cerita tadi ke dalam bentuk tabel supaya gampang dimengerti. Jadi ceritanya ada dua mesin 1, mesin 2. Nah, pembeliannya mesin 1 20 juta, mesin 2 19 juta tuh. Kan? Biaya operasional per tahun selama umur mesin berlangsung 8 juta per tahun untuk mesin 1 dan 6 juta untuk mesin 2. Nah, cuman masalahnya di sini agak tricky. Kenapa? Karena soalnya tahunnya lain. Mesin 1 umurnya 6 tahun, mesin 2 umurnya 3 tahun misalkan. Tapi nanti mudah menyelesaikannya. Kemudian nilai sisa. Nah, di tahun ke-6, harga mesin itu kira-kira 5 juta. Kemudian mesin kedua di tahun ke-3, itu harga mesin sekitar 4 juta. Oke. Nah, kemudian masing-masing itu memiliki nilai MAR atau suku bunganya 10%. Nah, ini contoh kasusnya. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita buat skala seperti ini untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, untuk menggambarkan yang pertama mesin, ya. Jadi pada saat kita beli mesin 1 itu harganya 20 juta. Kenapa ke bawah? Karena perusahaan mengeluarkan uang. Berarti uang kas itu berkurang, otomatis negatif dong. Berarti negatif 20 juta karena dia mengeluarkan. Nah, kemudian ada biaya operasional selama 6 tahun. Tahun pertama keluar 8 juta, tahun kedua 8 juta dan begitu seterusnya sampai tahun ke-6. Kenapa ini ke bawah? Ya karena perusahaan mengeluarkan uang juga. Sehingga negatif ke bawah. Nah, ternyata salvage value, kalau misalkan di akhir tahun ternyata mesin itu dijual, mesin itu ternyata masih memiliki nilai, gitu ya. Berapa kalau kita jual? Nilainya ternyata adalah 5 juta. Ya, 5 juta. Oke. Nah, berarti 5 juta
panahnya ke atas loh. Kenapa panahnya ke atas? Kalau mesin itu kita jual, berarti kas perusahaan bertambah. Kenapa? Karena benefitnya didapat bagi perusahaan. Oke. Pertanyaannya adalah, berapakah future value-nya? Nilai investasi mesin tersebut yang kita dapatkan di akhir tahun ke-6. Berapa? Berarti untuk mencari future value, kita harus mengkonversi nilai pembelian 20 juta di tahun ke-6 ke depan. Berapa jadinya? Dan biaya operasional 88 juta sampai di akhir tahun, itu berapa nanti jadinya di tahun ke-6. Dan yang terakhir kita konversi. Ya ini mah nggak perlu dikonversi lagi. Kenapa? Karena sudah di future posisinya 5 juta itu tadi. Itu mesin ke-1. Lalu bagaimana dengan mesin kedua? Mesin kedua itu pada saat kita beli, presentnya itu adalah 19 juta. Kemudian umurnya 3 tahun, di mana biaya operasional per tahun masing-masing 6 juta di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Berarti ini annualnya. Ini sama, semuanya ke bawah. Kenapa? Karena perusahaan mengeluarkan uang, sehingga uangnya berkurang gitu, katakan negatif. Nah kemudian, di tahun ketiga mau dijual ceritanya, tetapi harga mesinnya jadi 4 juta. Ya makanya dia ke atas. Kenapa? Karena benefitnya didapat perusahaan. Pertanyaannya adalah berapa future value? Future value dari apa? Future value dari nilai present value yang 19 juta, kita tarik ke future, dan annual, cicilan tahunan, bukan cicilan tahunan ya, biaya rutin operasional per tahun 6 juta untuk satu mesin itu. Selama 3 tahun kita konversi ke future, ya kita tambahkan dengan emang future-nya udah ada 4 juta. Nah, di sini kan nggak apple to apple. Kenapa? Karena yang atas itu 6 tahun, yang bawah 3 tahun. Tapi bisa nggak masalah. Kita tinggal ganti saja N-nya. Yang 1 6 dan yang 1 3. Nah baik, langkah berikutnya, ya kita buat perhitungan seperti ini. Otomatis ada future worth 1 dan future worth 2. Ya. Nah, bagaimana cara mencari future worth 1? Ya, otomatis kita pergunakan tabel bunga. Ya, 20 juta dikali future from present. F dibagi dengan P. Maksudnya apa FP itu? Nah, di sini kan kita ingin tahu future berdasarkan present yang 20 juta ini. Makanya F per P. 10% 6 tahun. Negatif. Kenapa? Karena arahnya ke bawah. Berarti yang 8 juta ini juga negatif. Iya, karena arahnya ke bawah. 8 juta dikali F per A. Kita ingin menentukan future berdasarkan annual. Maksudnya apa? Ya, kita ingin tahu berapa sih future-nya di tahun ke-6 berdasarkan annual tahunan, kita keluarkan uang 8 juta selama 6 tahun. Ya. Kemudian ditambah 5 juta. Kenapa ditambah? Karena ternyata grafiknya di sini ke atas 5 juta. Berarti kita dapat value dari mesin itu. Oke. Kemudian kita cari di tabel. Ya. Di sini di tabel F per P 10% 6. Maka kita bisa lihat tabel bunga. Kita pilih yang I-nya 10%. Nah, cek tahunnya berarti tahun ke-6. Ya. Kemudian apa yang kita pilih? Yang tadi kan diketahui present. Kita ingin cari future. Berarti future per P. Nah, future value berdasarkan yang dicari future berdasarkan P yang diketahui. Berarti ini. Oh, 6 berarti 1,772. Ya. Nah, kita pindahkan angkanya 1,772. Begitu juga F per A. Nah, kita F per A 10% 5. Nah, dari mana Pak F per A 10% 5? Nah, ini F per A kita mencari future berdasarkan cicilan tahunan, berdasarkan biaya operasional tahunan. F per A. Ya. Untuk 6 tahun, tahun ke-6. Berarti ini 7,716. Ya. Nah, kita kembali ya 7,716. Berarti 8 juta kali 7,716. Ditambah 5 juta. Nah, 5 juta ini kan tidak perlu kita konversi lagi di dalam tabel bunga. Kenapa? Karena memang sudah kita dapatkan berdasarkan nilai future-nya. Ya, berdasarkan nilai future-nya. Jadi tidak perlu kita konversi lagi.
Minus 20 juta dikali 1,772 dikurangi 8 juta kali 7,716 ditambah 5 juta dapat value ya atau future worth-nya untuk kasus tersebut itu bernilai minus 92.168.000. Nah, kita lanjutkan. Lalu yang mesin kedua. Nah, mesin kedua di sini minus 19 juta juga. Ya kan, pada saat beli 19 juta kita konversi future present. Artinya, diketahui present, kita konversi ke future untuk I 10% dan N 6 tahun. Nah, gimana caranya? Kita lihat tabelnya. Ya, future present untuk menentukan future value-nya. Ya, kenapa? Karena kita ingin mengetahui future berdasarkan present untuk 6 tahun. Ya udah 1,772. Maka otomatis kita bisa kalikan 1,772. Begitu juga dengan annual. Ya, berarti future annual. Kita ingin mencari nilai future berdasarkan annual tahunan. Ya. Annual itu berarti berdasarkan biaya operasional tahunan rutin selama 6 tahun. Ya, untuk I 10%, kemudian untuk N 6 tahun. Nah, didapatkan F per A didapat dari tabel bunga. Ya, F per A. Nah, ini future value F per A untuk tahun ke 6. 7,716. Kita dapat ya. Maka otomatis kita bisa tentukan. Nah, bisa tentukan nilainya. Nah, kemudian yang menarik di sini, ini kan yang atas 6 tahun, ini cuma 3 tahun. Lalu, kita kurangkan saja. Berarti kan 19 juta dikurangi salvage value-nya. Salvage value-nya kan 4 juta. Ya enggak? 19 juta nilai beri sekarang dikurangi dengan 4 juta. Ya, tinggal 15 juta. Tetapi, kita kalikan F per P, future, mencari future berdasarkan present, untuk tahun ketiga. Kenapa? Karena umurnya hanya 3 tahun. Gitu ya. Nah, dikurangkan ini. Kenapa? Kan karena hanya dikalkulasi untuk 3 tahun. Berarti F per P 10%. Kita mencari future berdasarkan present yang diketahui. Ya, 19 kurang 4 berarti 15 juta. Nah, Anda masukkan ke dalam formulasi ini. Minus, minus, minus. Kenapa? Karena 3 minus ini dikeluarkan oleh perusahaan. Dan perusahaan akan mendapatkan 4 juta. Maka di sini 4 plus. Sehingga totalnya itu adalah minus 95.929.000. Manakah yang lebih menguntungkan perusahaan? Tentunya yang negatifnya lebih kecil. Otomatis yang future worth untuk mesin 1. Ya, karena memiliki future worth negatif yang paling kecil. Ya, yang memberikan negatifnya terkecil. Baik, kita pilih FW1. Demikian materi terkait dengan menentukan future worth berdasarkan analisis atau future worth analysis. Terima kasih.